Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh adik-adik. Bagaimana kabar kalian? Apakah kalian sudah siap untuk menerima pelajaran hari ini? Nah, kita akan belajar tentang bentuk bangun ruang pada mata pelajaran matematika. Sebelum kita memulai pelajaran ini, alangkah baiknya kakak perkenalkan diri dulu ya. Perkenalkan, nama kakak Ningsi Putri Anggraini, bisa kalian panggil Kak Ningsi dengan NIM 230407500025 dari kelas M233, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Nah, kita udah perkenalan diri. Jadi adik-adik udah tahu dong nama kakak siapa? Ya, betul, Kak Ningsi. Selanjutnya kita akan belajar tentang bentuk bangun ruang. Nah, ada yang tahu nggak bangun ruang itu apa? Pengertian bangun ruang itu apa sih? Ada yang tahu nggak? Nggak ada yang tahu ya? Nah, sebelum kita memasuki ke macam-macam bentuk bangun ruang, kita perlu ketahui dulu bangun ruang apa sih? Nah, bangun ruang adalah suatu bentuk benda yang mempunyai ruang dan dapat diisi. Nah, sebelum kakak lanjut, ada yang tahu nggak macam-macam bangun ruang? Diantaranya ada berapa sih? Kalau ada yang tahu, coba sebut di kolom komentar. Nah, macam-macam bentuk bangun ruang itu ada 5. Di antaranya ada kubus, ada balok, ada tabung, ada bola, dan yang terakhir ada kerucut. Nah, sebelum kita melangkah lebih lanjut, kakak akan menjelaskan ciri-ciri dari bentuk bangun ruang yang ada pada dalam gambar ini. Simak ya adik-adik. Nah, bangunan yang pertama itu ada kubus. Kubus memiliki 12 rusuk yang sama panjang, memiliki 6 sisi berbentuk persegi, memiliki 8 titik sudut, memiliki 12 diagonal sisi atau diagonal bidang, memiliki 4 diagonal ruang, memiliki 6 bidang diagonal, dan memiliki 3 pasang bidang sejajar yang sama atau sebangun. Nah, adapun contoh dari kubus. Yang pertama ada Rubik. Yang kedua ada kotak kado. Dan yang ketiga atau yang terakhir ada dadu. Nah, sama persis kan sama bentuk kubus itu? Nah, bentuk bangunan kedua itu ada balok. Ciri-ciri dari balok memiliki 12 rusuk, memiliki 6 sisi, memiliki 8 titik sudut, memiliki 12 diagonal sisi atau diagonal bidang, memiliki 4 diagonal ruang, memiliki 6 bidang diagonal, dan memiliki 3 pasang bidang yang sejajar. Nah, itulah ciri-ciri dari balok, adik-adik. Adapun contoh dari bangunan balok yaitu kotak tisu, penghapus, dan tempat pensil. Nah, adik-adik sudah tahu dong contoh-contoh dari bangunan balok itu sendiri. Sama persis kan dengan bentuk contoh dan bentuk balok yang ada di gambar. Nah, selanjutnya bangunan ketiga yaitu tabung. Tabung itu sendiri memiliki ciri-ciri. Yang pertama, memiliki 3 sisi, yaitu 2 sisi berbentuk lingkaran dan 1 sisi lengkung. Memiliki 2 rusuk, dan yang terakhir tidak memiliki titik sudut. Nah, itulah tadi ciri-ciri dari bangunan tabung adik-adik. Adapun contoh dari bangunan tabung itu sendiri, yang pertama kaleng soda, kaleng susu, dan gelas. Nah, adik-adik sudah tahu kan apa ciri-ciri dari tabung serta contoh-contoh
bentuk dari bangunan tabung. Nah, selanjutnya kita masuk ke bangunan keempat, yaitu bola. Bola memiliki ciri-ciri yaitu permukaannya seperti lingkaran, hanya memiliki satu buah sisi, sebuah sisi lengkung yang tertutup. Dan yang terakhir, tidak memiliki titik sudut. Nah, adik-adik sudah tahu kan ciri-ciri dari bola itu seperti apa? Adapun contoh dari bangunan bola itu yaitu bola, bola basket, bola kasti, dan banyak lainnya. Nah, adik-adik sudah tahu kan apa itu ciri-ciri dari bola, bahkan contoh-contoh dari bangunan bola itu sendiri. Nah, bangunan yang terakhir atau yang kelima adalah kerucuk. Kerucuk juga memiliki beberapa ciri-ciri loh adik-adik. Yang pertama, memiliki dua sisi, yaitu sisi alas berbentuk lingkaran dan selimut, memiliki satu rusuk, tidak memiliki titik sudut, tetapi memiliki titik puncak loh adik-adik. Nah, udah tahu kan apa ciri-ciri dari kerucuk? Nah, kerucuk juga memiliki beberapa contoh lah adik-adik, seperti topi ulang tahun, topi petani, dan kon es krim. Nah, adik-adik sudah tahu kan apa ciri-ciri dari kerucuk, bahkan contoh-contoh bentuk dari bangunan kerucuk. Nah, selanjutnya kakak akan mengajak adik-adik untuk melihat video pembelajaran tentang bangun ruang. Nah, sekarang kalian bisa cermati gambar yang ada dalam video ya. Kira-kira di dalam kamar ini adakah benda yang termasuk bangun ruang? Ya, tepat sekali. Yang pertama, ada dadu huruf. Dadu huruf ini berbentuk bangun ruang yaitu kubus. Selanjutnya, ada lemari. Nah, lemari ini berbentuk bangun ruang yaitu balok. Selanjutnya, adakah benda yang berbentuk bangun ruang yang lain? Ya, tepat sekali, ada tempat sampah. Nah, tempat sampah ini memiliki bentuk yang sama dengan bentuk bangun ruang yaitu tabung. Dan yang terakhir yaitu bola. Nah, bola ini berbentuk bangun ruang bola. Nah, itulah tadi bentuk-bentuk bangun ruang yang telah dijelaskan oleh video tadi. Bagaimana? Gampang kan? Nah, setelah adik-adik melihat video tadi, kakak punya soal latihan loh untuk melatih konsentrasi adik-adik, bahkan pemahaman adik-adik tentang bangun ruang. Soal pertama yaitu Roni bermain kelereng. Kelereng itu berbentuk bangun ruang titik-titik. Nomor 2, aku adalah salah satu bentuk bangun ruang. Permukaan alas dan tutupku datar. Bentuk permukaan alas dan tutupku bundar. Aku sering digunakan sebagai kaleng susu. Aku adalah titik-titik. Nah, perhatikan gambar berikut ini untuk menjawab soal nomor 3 dan 6. Nah, soal nomor 3, benda yang berbentuk balok yaitu titik-titik. Nomor 4, benda yang berbentuk tabung yaitu titik-titik. Nomor 5, benda yang berbentuk bola yaitu titik-titik. Nomor 6, bentuk yang berbentuk kerucut yaitu titik-titik. Nomor 7, kubus memiliki sisi sebanyak titik-titik. Nomor 8, alas kerucuk berbentuk titik-titik. Nomor 9, topi petani berbentuk titik-titik. Nah, soal terakhir atau soal ke-10. Contoh benda yang berbentuk bola yaitu titik-titik. Selamat mengerjakan adik-adik.
Terima kasih atas perhatiannya ya. Sampai jumpa di lain waktu adik-adik. Bye-bye. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.